Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat, para bapak, para ibu yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita masih bersama iqtida' as-siratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kata beliau, wa qala subhanahu wa ta'ala وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ, yang artinya وَلَا تَكُونُوا, dan janganlah kalian ada, kalladzina, seperti orang-orang, tafarraqu, yang berpecah,
wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wahum al-yahudu wan nasara, yang dimaksud kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, yang dimaksud orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, maksudnya kata Syekhul Islam adalah hum al-yahudu wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mana mereka itu alladzina iftaraqu ala aktsara min 70 firqah, mereka berpecah lebih daripada 70 firqah. Walihada, dan karena ini nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mutaba'atihim, Nabi melarang kita dari meniru mereka. Nabi melarang kita dari mengikuti mereka dalam hal apa? Fi nafsit tafarruqi wal ikhtilaf, yakni melarang kita dalam tafarruq wal ikhtilaf, dalam bentuk berpecah dan berikhtilaf. Padahal kata beliau, padahal ma'annahu sallallahu alaihi wasallam qad akhbara, padahal Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan anna ummatahu, bahwa umat beliau sataftariqu ala 73 firqatan, bahwa umat beliau akan berpecah menjadi 73 golongan. Jadi satu sisi Nabi melarang kita berpecah, satu sisi Nabi melarang kita berselisih sesama umat, tetapi pada sisi yang lain Nabi mengabarkan bahwa umat ini bakal berpecah menjadi 73 golongan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini pengkabaran. Nabi mengabarkan bahwasanya umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, tetapi ini hanya sebatas pengabaran, bukan berarti keridoan dan kerelaan. Karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak ridho kalau kita berpecah. Maka di sini ayat ini mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih justru setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Ini artinya perpecahan itu bakal terjadi, tetapi Allah tidak meridhoinya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pada sisi yang lain, Nabi juga mengabarkan kepada kita bahwasannya akan ada sekelompok umat, la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratan 'alal haqq, bahwasanya akan ada satu kelompok dari kalangan umatku yang akan senantiasa dia kokoh tegak di atas kebenaran, la yadurruhum man khadhalahum wa man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, yang mana sekelompok umat beliau yang istiqamah tegak di atas al-haq ini, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum, mereka tidak akan termadoroti oleh orang-orang yang akan menghinakannya, oleh orang-orang yang akan menentangnya.
Artinya sisi yang lain Nabi mengabarkan ada sekelompok umat yang istiqamah di atas kebenaran. Siapa mereka? Itulah at-taifah al-mansurah, sekelompok yang ditolong oleh Allah. Itulah al-jamaah. Itulah mereka yang kata Nabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mereka-mereka yang tegak di atas apa yang aku dan para sahabatku hari ini tegak di atasnya. Itulah Islamnya Rasulullah, itulah Islam ala sunnah, itulah Islam ahli sunnah wal jamaah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ketika Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratan 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Kata beliau, artinya dakwah ini, dakwah ala sunnah ini akan ada orang yang khadhalahum, akan melecehkannya, menghinakannya, menentangnya, akan ada. Dan itulah fenomena yang kita temukan. Dakwah ala sunnah dipojokkan, dakwah ala sunnah dilecehkan, dakwah ala sunnah dijadikan target pemberangusan. Tetapi kata Nabi, la yadurruhum, itu semua tidak akan memadoroti mereka. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Artinya di sini kita diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengabarkan bahwasanya umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Setelah Rasul mengabarkan ini, dan kemudian Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, janganlah kalian seperti mereka yang berpecah dan berselisih. Kemudian Rasul mengabarkan di sana ada satu kelompok umat beliau yang zahir 'alal haq. Ini artinya kita diarahkan agar istiqamah di atas kebenaran itu, yaitu kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, yaitu Islam ala sunnah, yaitu Islam yang kata Nabi ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dan ketahuilah dakwah ini akan ada yang khadhalahum, dakwah ini akan ada yang khalafahum, akan ada yang melecehkannya, akan ada yang menentangnya, akan ada yang menghinakannya, memojokkannya. Tetapi janji Allah mengatakan la yadurruhum, janji Allah lewat lisan Rasulnya yang mulia, semua itu tidak akan mendatangkan madarat sedikit pun buat dakwah ini dan orang-orang yang akan tegak di atasnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ayat ini, ayat wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka al-Yahud wan Nasara tafarraqu wakhtalafu? Kenapa? Dan kita dilarang mengikuti langkah-langkah mereka, yaitu berpecah dan berselisih. Maka agar kita jangan berpecah seperti mereka, maka agar kita jangan berselisih seperti mereka, karena Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, maka agar kita jangan seperti mereka, kita harus tahu apa kronologinya, apa sebab-sebabnya sehingga mereka berpecah, sehingga mereka berselisih. Karena dengan mengetahui asbab, karena dengan mengetahui kronologinya, diharapkan kita bisa menghindari jalan menuju perpecahan itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Untuk menjawab pertanyaan ini, tengoklah ayat sebelumnya, bahwa ayat sebelum wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sebelum ayat ini Allah berfirman wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah ada sebagian dari kalian, wal takum minkum, hendaklah ada sekelompok umat dari kalian, apa? Umat yang bergerak, yad'una ilal khair, berdakwah mengajak orang lain kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru manusia kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Inilah ayat sebelum ayat wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Allah mengatakan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, menyeru manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, sebagian kitab tafsir yang saya rujuk ketika melihat ayat ini, dikatakan bahwasanya paling tidak ada dua tuntutan dalam ayat ini. Dalam ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, paling tidak ada dua tuntutan kepada kita. Apa? Yang pertama adalah bahwa hendaknya di sana ada sekelompok umat yang menggagas dan mengaplikasikan munculnya sekelompok juru dakwah. Kita sebagai umat Islam tidak boleh tidak peduli, tetapi harus peduli bahwa di sana harus ada kaderisasi para dai. Ini tuntutan yang pertama dari ayat ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ila akhiril ayat. Tuntutan yang pertama adalah harus ada kaderisasi dai. Dan tentunya saudaraku ikhwatal iman, kaderisasi dai, pengkaderan para duat itu perlu banyak penopang. Tidak hanya para ulamanya yang mengkader, tetapi para muhsinin, para donatur. Makanya disinilah yang harus kita sadari. Kalau kita tidak potensi menjadi duat, kalau tidak potensi menjadi para dai, maka potensikan diri kita sebagai apa? Penopang terjadinya kaderisasi untuk keberlangsungan dakwah ini. Caranya apa? Sisihkan sebagian dana kita. Makanya para masyayikh kita mengatakan, kelak nanti di akhirat ahli solat akan membawa pahala solatnya, ahli Quran kelak nanti di akhirat akan membawa pahala bacaan Qurannya, ahli puasa kelak nanti di akhirat dia akan membawa pahala puasanya, ahli ilmu para ulama kelak nanti di akhirat akan membawa pahala ilmunya yang dia sebarkan. Sedangkan ahli sedekah para donatur, dia akan membawa pahala semua itu. Kenapa? Kenapa para agniya, para muhsinin, para donatur membawa pahala puasa, membawa pahala solat, membawa pahala ahli ilmu, membawa pahala ahli ibadah haji dan yang lainnya? Kenapa? Karena dengan hartanya kemudian dia infakkan memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi buka puasa itu. Dia dengan hartanya membangun masjid, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang sholat di dalamnya tanpa mengurangi pahala mereka. Maka dengan hartanya dia akan mendapatkan pahala ahli ilmu tanpa mengurangi pahalanya para ulama itu. Inilah penopang, dia mendapatkan bagian yang besar.
Ini tuntutan yang pertama dari ayat ini. Hendaknya ada sekelompok orang yang melakukan kaderisasi para duat agar dakwah ini berlangsung. Sedangkan tuntutan yang kedua adalah agar masing-masing para penopang kaderisasi duat dan para duatnya di dalam mengaplikasikan dakwahnya, hendaknya semua itu tegak di atas keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Apa hubungannya ayat yang pertama ini atau ayat yang mendahului yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun, dengan ayat berikutnya wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Apa hubungannya? Di sini para ulama mengatakan bahwasanya kronologi terjadinya tafarraqunya mereka, tafarraqu wakhtalafu, terjadinya perpecahan mereka, orang-orang ahlul kitab Yahud dan Nasara, terjadinya ikhtilaf di antara mereka, kronologinya adalah karena tidak tegaknya dakwah di tengah-tengah mereka. Ini kronologinya, bahwasanya ketika ayat wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat dihubungkan dengan ayat sebelumnya, ini ada isyarat bahwasannya terjadinya iftiraqul ummah, terjadinya ikhtilaful ummah, itu adalah kronologinya. Karena apa? Tidak tegaknya dakwah, tidak tegaknya dakwah di atas sunnah. Maka kalau seandainya dakwah di atas sunnah ini tegak dengan setegak-tegaknya dan semasif-masifnya, maka perpecahan itu tidak akan terjadi, atau minimalnya, karena ini sudah merupakan ketetapan dari Allah, maka minimalnya terminimalisir terjadinya iftiraq dan ikhtilaf itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wahum al-yahudu wan nasara, yang dimaksud mereka alladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat adalah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, alladzina iftaraqu, yang mana mereka berpecah ala aktsara min 70 firqah, mereka berpecah lebih daripada 70 golongan. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarang kita an mutaba'atihim, Nabi melarang kita dari meniru mereka fi nafsi tafarruqi wal ikhtilaf, dalam tafarruq, perpecahan dan perselisihan itu. Padahal Nabi sudah mengabarkan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Ini artinya apa? Tahdzir, peringatan, wanti-wanti dari beliau akan ada terjadi perpecahan, maka kamu jangan termasuk orang yang berpecah. Caranya merapatlah kepada apa? Ahli sunnah. Merapatlah kepada ahli sunnah. Walaupun realitanya terjadi perpecahan 73 golongan, tapi kalau kita berada pada merapat dengan ahli sunnah, maka kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang berpecah. Ma'a anna qawlahu la takun mithla fulan, kata Syekhul Islam, sabda Nabi yang lain yang senada dengan ayat ini, yang senada dengan wala takunu kalladzina tafarraqu, adalah sabda Nabi wala takun mithla fulanin. Kata Nabi, janganlah engkau seperti fulan, dia bangun malam tetapi taroka qiyamal lail. Yang ingin digarisbawahi oleh Syekhul Islam adalah sabda Nabi wala takun mithla fulan, janganlah engkau seperti fulan. Kelanjutan hadis ini adalah berbicara tentang seorang lelaki yang bangun malam, terbangun malam hari, entah karena ingin buang air kecil, entah karena yang lain. Dia bangun di malam hari tetapi tidak melakukan qiyamul lail. Kata Nabi, jangan seperti dia.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin mengambil penggalan wala takun mithla fulanin, dihubungkan dengan tema kita larangan menyelisihi, larangan menyerupai orang-orang yang dari kalangan ahlul kitab. Ini kalimat wala takunu kalladzina atau wala takun mithla fulan secara redaksi qad ya'ummu mumatsalatahu bi tariqil lafzi awil makna. Artinya jangan seperti dia, jangan seperti ahlul kitab. Ini maknanya bisa berarti makna secara lafzi, bisa secara maknawiyah. Maksudnya bagaimana? Yakni menyerupai ahlul kitab secara lahiriah, secara lafzi, artinya total. Kalau bahasa orang Indramayu, tokpleng, ya, persis banget seperti mereka. Ini artinya adalah seperti mereka secara total. Ini artinya adalah seperti mereka secara lafzi. Maka wala takun mithlahum, jangan, itu terlarang. Sedangkan secara maknawi artinya kita menyerupai mereka dalam perkara apa? Bagian-bagian terkecil dari kebiasaan mereka. Maka jangankan seperti mereka secara total, seperti mereka dalam perkara-perkara yang menjadi cabang-cabang yang kecil-kecil dari urusan mereka saja pun jangan. Maka di sini kemudian Syekhul Islam mengatakan wa illam ya'umma, seandainya pun lafad wala takunu kalladzina tafarraqu atau wala takun mithla fulanin, seandainya pun itu tidak mengandung makna umum lafzon wa maknan, maka dalla ala anna jinsi mukhalafatihim wa tarka musyabahatihim amrun masyru'un. Artinya jenis jenis menyelisihi mereka atau meninggalkan keserupaan mereka itu adalah sekecil apapun keserupaannya, tinggalkan. Maka ini adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat. Mengomentari penjelasan Syekhul Islam ini, Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, ini maksudnya adalah dalam perkara yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Seandainya ada sesuatu yang disyariatkan di agama mereka tidak dirubah dan kemudian diadopsi di dalam syariat Nabi Muhammad, maka ini kita tidak diperintahkan untuk menyelisihi. Dan kalaupun kita mengamalkannya, dan kita harus mengamalkannya bukan dalam rangka mencontoh mereka, bukan dalam rangka mengikuti syariat mereka, tetapi dalam rangka mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini syariat tersebut, contoh puasa, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu adalah syar'u man qablana, juga syar'un lana. Dan ketika kita berpuasa di Ramadan bukan dalam rangka menegakkan syariah mereka, tetapi kita dalam rangka menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Syekhul Islam, wa dalla ala annahu kullama ba'uda ar-rajulu an musyabahatihim fima lam yushra' lana kana ab'ada 'anil wuqu'i fi nafsil musyabahati al-manhiy anha. Ini kata Syekhul Islam artinya menunjukkan bahwasannya setiap kali seorang muslim itu menjauhi dari keserupaan dengan ahlul kitab atau dengan kafir yang lain di dalam apa-apa yang bukan syariat kita, ya, seumpama ada sesuatu amalan ini adalah syariat agama mereka dan tidak diadopsi oleh nabi kita, tidak diadopsi oleh syariat nabi kita, ini namanya fima lam yushra' lana. Kemudian kita menghindarinya, maka artinya kita akan
kana ab'ada 'anil wuqu'i fi nafsil musyabahati al-manhina. Kita akan semakin aman, akan semakin jauh dari kemungkinan terperosok ke dalam keserupaan dengan mereka. Maka disinilah pentingnya kita mengetahui al-haq agar kita bisa mengamalkannya, dan kita mengetahui al-batil agar kita bisa menyingkirkannya. Dan di antara kebatilan itu adalah cara beragamanya orang-orang ahlul kitab dan kufar-kufar yang lain. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya senada dengan ayat ini, kata Syekhul Islam, wa qala subhanahu li Musa wa Harun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Kata Allah, fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, wahai Musa dan Harun, fastaqima, istiqomahlah kamu berdua, wala tattabi'anni, dan janganlah kalian berdua sekali-kali mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini Allah mengatakan wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Janganlah engkau berdua mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui, jalannya orang-orang bodoh. Ini adalah larangan. Ini adalah larangan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemarin sudah saya singgung bahwasannya tidak mungkin terjadi seorang Nabi Musa atau nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Allah mengikuti jalannya orang-orang yang bodoh. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengikuti jalannya hawa nafsunya orang-orang ahlul kitab. Tetapi kenapa khitab ayat ini ditujukan kepada para nabi? Kenapa arah pembicaraan atau khitab ini ditujukan kepada para nabi? Janganlah engkau mengikuti jalan mereka, padahal para nabi tidak mungkin mengikuti jalan mereka. Ini kenapa? Kemarin sudah disinggung bahwasanya ini artinya adalah bahwasannya peringatan keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kalian orang-orang biasa, ini peringatan kerasnya yang diambil dari redaksi ini. Jangankan kalian orang-orang biasa, bahkan seandainya yang melakukan mengikuti hawa nafsu orang-orang ahlul kitab, mengikuti jalan orang-orang bodoh itu adalah yang melakukannya adalah para nabi, makhluk yang paling mulia sekalipun, maka pasti akan aku timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Apalagi hanya sekelas kita orang-orang biasa. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ayat ini kenapa Allah mengatakan fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun? Ayat ini sebelumnya ini adalah penggalan terakhir dari apa? Ayat 89 dari surat Yunus. Sebelumnya di ayat 88 Allah berfirman menceritakan nabinya yaitu Musa. Kata Allah dalam surat Yunus ayat 88, wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Nabi Musa berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah mendatangkan kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesar istana yang lain berupa zinatan, perhiasan, apakah itu emas, apakah itu kendaraan, apakah itu baju ataupun yang lain. Zinatan, engkau telah berikan zina kepada mereka, perhiasan, wa amwalan, dan harta yang berlimpah di dalam kehidupan dunia ini.
Kata Nabi Musa, Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Rabb kami, semua itu harta yang berlimpah, perhiasan yang berlimpah yang Kau berikan kepada mereka, liyudillu an sabilik, hanyalah menjadikan mereka sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan Engkau. Ini Nabi Musa setelah mengalami dakwah yang panjang kepada Fir'aun dan para pembesarnya, ya. Kemudian ternyata tidak ada hasil kecuali pembangkangan dan perlawanan yang sangat keras. Maka kata Nabi Musa, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para konco-konconya, para kroni-kroniknya berupa perhiasan dan harta yang berlimpah di dunia ini, dan semua itu hanya berakibat mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Harta yang Allah berikan kepada Fir'aun dan para kroninya, perhiasan yang hanya menjadikan mereka sesat dan menyesatkan orang lain, ini kemudian diadopsi oleh watak orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan lihatlah hari ini bagaimana mereka orang-orang Yahudi dengan hartanya, ya, dengan cara riba mereka kumpulkan harta, dan kemudian setelah harta itu kumpul mereka gunakan untuk melakukan keburukan berikutnya. Kata Nabi Musa, liyudillu an sabilik, mereka itu hanya berakibat sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan Engkau, wahai Rabb. Maka kata Nabi Musa, Rabbana tmis ala amwalihim, wahai Rabb kami, binasakan harta mereka. Di sini para ulama tafsir mengatakan maksud daripada doa Nabi Musa, Rabbana tmis ala amwalihim, binasakan harta mereka, bukan berarti hartanya harus habis. Boleh jadi hartanya semakin menumpuk, tetapi jadikanlah harta itu tidak bermanfaat. Syekh Nasir As-Sa'di menafsirnya dengan jadikanlah harta mereka menjadi batu. Maka tengoklah harta antum, apakah harta antum hanya sebatas sampah atau batu sehingga tidak laku kecuali hanya untuk berobat? Antum harta boleh jadi berlimpah, menumpuk-numpuk, tetapi tidak laku. Karena apa? Antum tidak pernah infakkan di jalan Allah, tidak pernah diberikan kepada fakir miskin, yatim, dan kaderisasi dakwah, sehingga tidak laku artinya. Tetapi lakunya hanya apa? Untuk berobat dan berobat. Maka ini adalah apa? Termasuk apa yang didoakan Nabi Musa, Rabbana tmis ala amwalihim. Jadikan harta mereka itu apa? Bebatuan yang tidak laku. Wasdud ala qulubihim, dan keraskanlah hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Lihatlah Fir'aun, dia tidak beriman kecuali setelah melihat apa? Kesengsaraan yang sangat menghinakan ketika dia tenggelam di tengah laut. Diriwayatkan beliau mengatakan, dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah bahwasanya Fir'aun mengakui amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ya, bahwasanya dia mengatakan iman kepada ilahnya Musa dan Harun. Tetapi semua itu tidak berguna, sehingga dia tidaklah beriman kecuali setelah dia menyaksikan azab yang pedih, dan saat itu iman sudah tidak berlaku. Apakah akan seperti itu kita dengan harta kita? Apakah kita akan seperti itu dengan fasilitas yang Allah berikan berupa zina wa amwal? Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka setelah Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, kemudian apa kata Allah? Qala
qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ayat ini yang di penggalanya diangkat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Allah, telah diijabah doamu berdua. Yang berdoa satu orang Nabi Musa, tetapi Allah mengatakan engkau berdua doanya telah diijabah. Siapa yang keduanya ini? Yaitu Nabi Harun. Karena Nabi Musa yang berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim wasjud ala qulubihim, sedangkan Nabi Harun yang mengaminkannya. Maka penting orang itu mengaminkan doa orang lain. Dan kata Allah, qad ujibat da'watukuma, telah diijabah doa kamu berdua, fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Istiqomahlah kamu berdua di atas agama ini, istiqomahlah kamu berdua di atas dakwah ini, dakwah alal haq ini, wala tattabi'anni, dan janganlah engkau berdua mengikuti jalannya orang-orang yang tidak berilmu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini artinya kembali Syekhul Islam ingin menegaskan kepada kita bahwasanya konsekuensi kita ingin istiqamah di atas jalan yang lurus sebagaimana judul kitab ini, konsekuensinya adalah apa? Kita harus menyelisihi ahlul kitab, kita harus menyelisihi orang-orang kafir, kita harus menyelisihi jalannya orang-orang yang la ya'lamun. Wa qala subhanahu, selanjutnya kata Syekhul Islam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Nabi Musa berkata kepada saudaranya itu Nabi Harun, kata beliau, ukhlufni, wakililah aku, gantikanlah aku. Jadi Nabi Musa meminta Nabi Harun agar menggantikan peran sesaat. Dan apa? Wa aslih, lakukan perbaikan, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah engkau mengikuti jalannya orang-orang yang apa? Membikin kerusakan. Di sana ada kalimat wala tattabi' sabilal mufsidin. Dan kemudian kata Syekhul Islam, wa qala ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah menjadi jelas baginya petunjuk ini, sudah datang kebenaran, sudah jelas kebenaran itu jelas nampak, tapi dia membantahnya, dia menentangnya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan barang siapa yang mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin. Di sini ada dua poin. Menentang Rasul adalah satu poin tersendiri, mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin satu poin tersendiri, dan kedua-duanya sama-sama dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa may yushaqiqir rasula, menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, ini dikecam oleh Allah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin, ini satu poin dan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan keduanya atau salah satunya, barang siapa yang melakukan keduanya, yaitu yushaqiqir rasul wa yattabi' sabila ghairil mu'minin, atau melakukan salah satunya, maka apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia di atas apa ya kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dia akan dibiarkan semakin tersesat, dan kelak di akhirat dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam.
Artinya jalan keselamatan itu adalah apa? Jangan menentang Rasul dan ikutilah jalannya orang-orang mukmin. Siapakah al-mu'minin dalam ayat ini? Maka yang terdepan disebut al-mu'minun, yang jalannya kita diperintahkan untuk mengikutinya. Maka terdepan orang mukmin. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, karena ketika ayat ini turun, siapakah orang mukmin itu? Jelas Rasul dan para sahabatnya. Maka inilah jalan yang mendasari, inilah yang mendasari manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhajnya para salaf yang saleh. Adalah ini diantaranya, bahwasannya jalan orang-orang mukmin yang kita dilarang menyelisihinya, jalannya orang-orang mukmin yang kita diperintahkan untuk melaluinya, itu adalah maksudnya jalannya para sahabat. Karena orang-orang mukmin ketika ayat ini turun, yang terdepan disebut al-mu'minun pada ayat ini, ketika ayat ini turun adalah tentunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ghairi dzalika minal ayat. Maka kata Syekhul Islam, wa ma hum alaihi minal huda wal amali huwa min sabili ghairil mu'minin. Apa-apapun yang mereka berada di atasnya berupa huda, hidayah wal amal, apakah hidayah yang dianggap hidayah oleh orang-orang ahlul kitab, atau amalan yang dianggap amalan oleh orang-orang ahlul kitab, apapun itu semua, maka itu adalah, kata Syekhul Islam, merupakan min sabili ghairil mu'minin, bukan jalannya orang mukmin. Jadi cara beragama ahlul kitab, cara beramal ahlul kitab, itu bukan caranya orang-orang mukmin, yang berarti kita harus menyelisihinya. Ikutilah jalan para mukminin. Bal wa min sabilil mufsidin walladzina la ya'lamun. Bahkan agama mereka, agama ahlul kitab, agama non muslim, semuanya itu adalah bahkan merupakan sabilil mufsidin, jalannya orang-orang ahli kerusakan, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Wa ma yuqaddaru adama indirajihi fil umumi fannahyu thabitun an jinsihi fayakunu mufaraqatuhu al jinsa bil kulliyah fayakunu mufaraqatul jinsi bil kulliyah aqraba ila tarkil manhiya anhu wa muqarabatuhu madhinnatu wuqu'il manhiya anhu. Artinya, kata Syekhul Islam, apa-apa yang diduga atau apa-apa yang dikira dari amalan ataukah sebuah petunjuk yang dikira oleh kita bukan bagian daripada agama mereka secara umum, tetapi larangan secara parsialnya, maka itu dilarang. Seumpama ada amalan tertentu, dia bukan masuk wilayah cara beragama, bukan akidah kekafiran, bukan syariat kekafiran, tetapi amalan tertentu ini adalah amalan yang menjadi apa? Tradisi mereka, orang-orang kafir. Maka seandainya kita menganggap ini adalah bukan perkara agama mereka, tetapi semata adat mereka, maka kata Syekhul Islam, jenis amalan ini tetap kita dilarang untuk menirunya. Kenapa? Karena ketika kita meninggalkan hal ini, yang ini saja kita tinggalkan, yang diduga oleh kita bukan bagian daripada perkara agama, tapi kita bisa dan berani meninggalkannya, maka apalagi dalam perkara akidah mereka yang tentunya itu adalah akidah syirkiyah, apalagi dalam perkara agama, amalan mereka yang tentunya amalan mereka itu adalah amalan bid'iyah, amalan bid'ah,
yang cuman sekedar adat tetapi menjadi adat tradisi kekhususan mereka yang bukan perkara akidah, bukan perkara syariah, bukan perkara ibadah, kita meninggalkannya, maka apalagi dalam perkara yang bersifat akidah, yang bersifat ibadah. Ini maksudnya. Maka kata Syekhul Islam, wa mufaraqatuhu ya, wa muqarabatuhu, ketika kita mendekat melakukan hal-hal yang diduga bukan bagian perkara agama mereka, kita mendekatinya, maka kita apa? Rentan terperosok ke dalam apa? Hal-hal yang terlarang, dari berupa akidah mereka yang syirkiyah, berupa ibadah mereka yang bid'iyah. Maka walaupun seumpama ada amalan yang kita duga itu bukan perkara akidah dan bukan perkara ibadah mereka, bukan akidah ahlul kitab yang syirkiyah, bukan ibadah ahlul kitab yang bid'iyah, tetapi hanya kebiasaan, tetap kita harus meninggalkannya. Kenapa? Karena kalau dalam perkara ini saja kita bisa meninggalkannya, maka apalagi dalam perkara akidah yang syirkiyah mereka, ibadah mereka yang bid'iyah, kita akan lebih heroik untuk meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Qala subhanahu wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.